Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Iin Ratnasari dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan pada surat pribadi. Seperti yang telah kalian ketahui, surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lain. Surat pribadi memiliki beberapa bagian, yaitu tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, pengirim surat beserta tanda tangan. Pada pembahasan ini, kalian tidak hanya mengidentifikasi surat pribadi dari bagian-bagiannya saja, tetapi juga dari segi bahasa dan isi atau tujuan surat. Berdasarkan surat pribadi di atas, ada beberapa bagian yang menjadi unsur pembangun surat pribadi, yaitu 1. Alamat dan tanggal surat, 2. Salam pembuka, 3. Kalimat pembuka paragraf, 4. Isi surat, 5. Penutup surat, 6. Salam akhir, dan 7. Nama dan tanda tangan. Surat pribadi terdapat beberapa struktur, yaitu diantaranya 1. Tanggal surat. Tanggal surat menunjukkan tanggal surat tersebut ditulis. 2. Alamat surat. Alamat surat adalah bagian alamat tujuan pengiriman surat. Bagian ini menunjukkan orang yang berhak menerima dan membaca isi surat. 3. Salam pembuka. Salam pembuka yaitu bagian surat yang berupa kata pembukaan untuk mengawali pembicaraan dalam menulis surat. 4. Isi surat. Isi surat meliputi 3 unsur pokok berikut, yaitu A. Pendahuluan adalah kalimat yang digunakan untuk mengantarkan isi suatu pembicaraan. B. Isi adalah bagian yang memuat segala sesuatu yang akan disampaikan pengirim secara lengkap. C. Penutup adalah bagian akhir isi surat yang berfungsi sebagai kunci untuk mengakhiri isi surat. 5. Salam penutup. Salam penutup merupakan bagian surat yang ditulis untuk menunjukkan ungkapan rasa penulis surat. 6. Pengirim. Pengirim adalah orang yang menulis surat. Pengirim surat pribadi terdiri atas tanda tangan dan nama terang. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. 1. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emotif dan ekspresif. Emotif adalah emosional dan ekspresif adalah memberikan gambaran maksud, gagasan, dan perasaan. 2. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. 3. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. 4. Menggunakan sapaan seperti orang bercakap. 5. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Surat pribadi memiliki ciri kebahasaan yang khas untuk mengungkapkan maksud penulis. Berikut contoh kebahasaan surat pribadi. Contoh kebahasaan ungkapan salam dan kalimat pembuka paragraf pertama dalam surat pribadi. Contoh kebahasaan penutup surat dan salam akhir pada surat pribadi. Setelah kalian menyimak dan memahami pada materi struktur dan kebahasaan surat pribadi, ada baiknya kalian untuk mencatat materi tersebut.
Semoga kalian dapat memahami dan bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi berikutnya.